Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Syifa Zara. Saya Rizkina Anggranitiai. Saya Brigita Darsiana Karendo. Saya Adrina Soli. Saya Naila Aulia. Kami dari Universitas Pamulang dengan program studi Teknik Informatika dan kelas 04 TPLP 014. Mata kuliah pemrograman 1. Kami di sini akan menjelaskan tentang proyek sistem peminjaman. Pada proyek ini, kami menggunakan database MySQL dengan nama DB Peminjaman sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi sistem peminjaman laboratorium. Database terdiri dari 4 tabel, yaitu tabel inventaris, peminjaman, ruang, dan user. Tabel inventaris untuk menyimpan data inventaris atau barang laboratorium, peminjaman untuk menyimpan data transaksi, peminjaman, ruang untuk menyimpan data ruangan laboratorium, dan user untuk menyimpan data akun pengguna yang digunakan saat proses login. Dengan pembagian tabel tersebut, data menjadi lebih terstruktur sehingga aplikasi dapat mengelola proses peminjaman laboratorium dengan lebih mudah dan efisien. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke Apache NetBeans. Di sini adalah tempat implementasi dari sistem yang kami buat. Saya akan menjelaskan lagi tentang koneksi atau kelas koneksi. Package koneksi merupakan package yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi Java dengan database MySQL. Tujuan dibuatnya adalah agar seluruh bagian program yang membutuhkan akses ke database dapat menggunakan koneksi yang sama. Sehingga kode menjadi lebih rapi, efisien, dan tidak perlu membuat koneksi berulang kali. Di dalam package ini terdapat satu kelas, yaitu kelas koneksi yang ini. Kelas ini berisi satu metode, yaitu getConnection. Metode getConnection berfungsi untuk membuat dan mengembalikan koneksi antara aplikasi Java dengan database MySQL. Nah, ini getConnection. Metode getConnection berfungsi untuk membuat dan mengembalikan koneksi antara aplikasi Java dengan database MySQL. Saat metode ini dijalankan, program akan menentukan alamat database, username, dan password yang digunakan. Setelah itu, program akan mencoba menghubungkan aplikasi dengan database. Jadi aplikasi NetBeans ini akan dihubungkan ke database ini, database MySQL. Apabila koneksi berhasil, program akan menampilkan pesan bahwa koneksi berhasil, kemudian mengembalikan objek koneksi tersebut agar dapat digunakan oleh package atau kelas lain. Jadi, kelas koneksi ini adalah penghubung antara semua package-package ke database di MySQL. Jika koneksi gagal dibuat, metode akan mengembalikan nilai kosong sebagai tanda bahwa koneksi tidak berhasil. Jadi kalau koneksinya gagal atau tidak bisa dibaca, berarti database-nya tidak terhubung ke aplikasi ini. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan jelaskan kepada rekan saya yang lain. Layaran. Sini bagian login. Di bagian login ini untuk menampilkan from ini digunakan sebagai halaman awal. Sebelum pengguna masuk ke sistem, terdapat dua kolom input, yaitu ada user dan password, serta satu tombol login. Pengguna harus memasukkan user dan password yang benar agar dapat mengakses menu utama. Sini ada admin. Passwordnya login. Di sini kita sudah berhasil. Pada metode ini
terdapat untuk menampilkan seluruh komponen pada from. Kemudian ada null agar muncul tengah layar dan untuk memberi judul aplikasi. Sedangkan tombol data ruang akan membuka from data ruang menggunakan new ruang. Tombol data inventaris akan membuat from data inventaris menggunakan new tabel inventaris. Tombol data peminjaman akan membuka from data peminjaman menggunakan new tabel peminjaman. Sedangkan tombol logout akan menampilkan konfirmasi. Jika pengguna memilih yes, sistem akan kembali ke halaman login dan menutup menu utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang page cake ruang. Nah, jadi di sini ada form input data ruang. Form ini berfungsi untuk mengelola dan memasukkan data master ruangan ke sistem. Komponen utamanya meliputi form input, yaitu kolom teks untuk mengisi ID, nama, kapasitas, lokasi, dan drop-down status ruang. Terus ada tombol aksi yang berisi tombol simpan, edit, dan hapus untuk memproses data ke database. Kemudian ada tabel data. Nah, tabel data ini area bawah untuk melihat langsung daftar ruangan yang sudah tersimpan. Form ini menjadi tempat awal admin mendaftarkan seluruh ruangan laboratorium sebelum digunakan di menu pencarian. Nah, di sini ada beberapa metode, yaitu ada TB ruang, ada bersih, ada tampil data, ada metode init components, ada J-button 1 action performat, ada J-button 2 action performat, dan J-button 3 action performat, dan yang terakhir J-table 1 mouse clicker. Kemudian kita ke lihat ruang, habis itu kita run. Nah, di sini ini itu untuk melihat ruang. Form ini berfungsi untuk memantau, mencari, dan mencetak data ruangan. Di sini ada 3 komponen utama. Ada kolom cari ruang untuk mengetik kata kunci pencarian. Ada tombol cari dan print untuk mengeksekusi pencarian data dan mencetak laporan. Nah, ada tabel data atau J-table. Di sini itu area luas di bawah untuk menampilkan seluruh baris data dari database MySQL. Semua komponen visual ini dirancang menggunakan fitur Java Swing di NetBeans. Terus kalau sudah, ini kita print. Nah, jadi setelah di print, di sini ada hasilnya yang disebut laporan data ruang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tabel inventaris. Jadi, pada bagian inventaris ini, forum untuk mengelola data inventaris. Di dalamnya terdapat fungsi untuk menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data inventaris yang tersimpan di database. Jadi, di sini ada atribut inventaris terdiri dari ID inventaris, nama barang, jumlah, kondisi, dan juga ada lokasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan page case inventaris. Jadi, yang pertama itu ada konstruktor. Jadi, konstruktor ini dijalankan ketika forum dibuka. Pertama, init components digunakan untuk menampilkan seluruh komponen GUI. Setelah itu, lokasi forum diposisikan di tengah menggunakan set local tian relation atau node. Selanjutnya, dibuat model tabel, ditambahkan nama kolom,
Kemudian combo box diisi pilihan kondisi barang yaitu baik atau rusak. Terakhir dipanggil oleh metode panggil data. Metode tampil data agar data dari database langsung muncul di tabel. Nah, jadi metode tampil data ini berfungsi mengambil seluruh data dari TB inventaris atau tabel inventaris. Program membuat koneksi ke database menggunakan kelas koneksi. Kemudian menjalankan select from TB inventaris. Jadi setiap kali ada perubahan data, metode ini dipanggil agar isi tabel selalu diperbarui. Nah, yang berikut tombol simpan. Jadi tombol simpan ini ketika ditekan, program mengambil seluruh data yang diinput pengguna, kemudian menyampaikan ke database menggunakan SQL. Agar lebih aman digunakan prepared statement sehingga data dikirim sesuai parameter yang telah ditentukan. Setelah berhasil disimpan, akan muncul data berhasil disimpan, tabel diperbarui, dan forum dikosongkan. Nah, lanjutnya kita ke tombol edit. Jadi metode tombol edit ini fungsinya digunakan untuk mengubah data inventaris yang sudah ada. Program mencari data berdasarkan ID inventaris, kemudian mengubah nama barang, jumlah, kondisi, dan lokasi sesuai input terbaru. Setelah update berhasil, tabel akan dimuat ulang. Nah, lanjutnya ke metode hapus data. Jadi, tombol hapus ini digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID inventaris. Setelah proses berhasil, program kembali menampilkan data terbaru dan membersihkan seluruh input. Nah, selanjutnya kita lihat inventaris. Setelah di-run, di sini akan muncul data inventaris yang terdiri dari ID, nama barang, jumlah, kondisi, dan lokasi. Nah, setelah di print, ini adalah hasil laporan data inventaris. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul pinjaman. Form data pinjam digunakan oleh admin untuk mengelola data peminjaman. Admin mengisi seperti ID pinjam, ruang pinjam, identitas, tanggal kembali, dan keperluan. Baik, contohnya seperti ini. Kemudian setelah semua data diisi, admin menekan tombol simpan. Saat tombol simpan ditekan, program akan melakukan koneksi ke database menggunakan kelas koneksi. Kemudian menjalankan perintah insert untuk menyimpan data ke tabel pinjam. Jika berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil disimpan dan sampai ketampil di tabel. Seperti ini contohnya. Jika ada data yang salah, admin cukup memilih data pada tabel, kemudian tekan edit, dan program akan menjalankan perintah update sehingga data yang dipilih akan diperbarui di database. Baik, saya Syifa Zara akan sedikit menambahkan penjelasan dari rekan saya yakni Ristiana Angreni Piai.
Setelah penjelasan yang diberikan tentang form peminjam, saya akan menjelaskan tentang data peminjam. Taran dulu. Nah, di sini adalah data peminjam. Di data ini ada beberapa atribut, yaitu ID, ruang, nama, identitas, tanggal pinjam, tanggal kembali, keperluan, dan juga status. Lalu, jika warnanya merah muda seperti ini, itu tandanya statusnya masih dipinjam atau belum dikembalikan. Sedangkan yang warna putih, itu statusnya sudah dikembalikan. Lihat, masih dipinjam. Dan yang ini sudah dikembalikan. Lalu, di sini kita bisa mengubah statusnya. Jika saya ingin mengubah status dari Doni Abdillah ini menjadi dikembalikan, kita tinggal pencet yang ini. Status berhasil diubah. Dia sudah menjadi berwarna putih, bukan berwarna merah muda lagi. Lalu, kita bisa membuat laporan dari data ini yang hasilnya akan seperti ini. Ini adalah laporan data peminjaman. Sama seperti di data peminjaman yang tadi. Lihat penjelasan kami dari program yang kami buat. Jika ada salah kata dalam penjelasan kami ataupun kurang detail di setiap penjelasan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.